Indonesia yang bakal disulap oleh mereka menjadi coconut milk yang menjadi tren di negara Cina. Karena inilah ternyata kelapa Indonesia banyak yang habis dan harganya naik jadi Rp10.000 per butirnya. Ternyata ekspor Indonesia mulai meningkat khususnya di produksi kelapa. Jadi Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku terjadi kenaikan harga kelapa bulan. Penyebabnya adalah karena tingginya permintaan dan banyaknya diekspor akhirnya mengalami kenaikan. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pangan yaitu Zulkifli Hasan ngomong kalau kelapa Indonesia itu laris diborong di Cina sampai stok di dalam negeri itu kurang banget. Nah, kelapa Indonesia itu ternyata diolah oleh Cina menjadi coconut milk atau santan. Nah, ternyata ada sebuah tren di daerah China, di Tiongkok sana, yang mana mereka menggunakan santan sebagai pengganti susu kalau bikin kopi, dan itu juga rasanya enak. Bisa dikatakan Cina adalah negara dengan permintaan kelapa bulat yang sangat besar. Harga kelapa bulat akhirnya naik menjadi Rp10.000 per butir karena pada saat ini mereka mulai beralih dari susu hewan ke susu tumbuhan, termasuk coconut milk. Semakin kamu kejar, maka semakin kamu tidak mendapatkannya. Yang akan membuat kamu sadar bahwa hidup di dunia ini memang cuma sementara. Yang pertama, hal yang semakin kamu kejar, semakin tidak kamu dapatkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan 100% di dunia ini itu tidak ada. Kita akan terus mencari sesuatu yang lebih dan berharap ada titik di mana kita bisa bilang, akhirnya kita benar-benar bahagia. Tapi ya pada nyatanya, hidup tidak seperti itu. Kebahagiaan yang sebenarnya, yang kita cari mungkin adalah ketenangan. Dan ketenangan hanya bisa muncul dengan adanya rasa syukur dan penerimaan. Yang kedua adalah cinta. Semakin kamu mengejar cinta dengan orang lain, berharap akan mendapatkannya dan sempurna, maka cinta tersebut justru akan menimbulkan kekecewaan. Cinta itu harusnya dirawat, bukan dikejar mati-matian. Jadi belajarlah mencintai seseorang secara seimbang tanpa ekspektasi berlebihan. Karena terlalu berharap ujung-ujungnya bisa menyakitkan. Dan yang terakhir adalah kesuksesan. Kesuksesan itu standarnya beda-beda bagi setiap orang, teman-teman. Masalahnya kalau kita terus-terusan mengejar standar kesuksesan itu tanpa tahu arti sukses bagi diri kita, itu akan sangat melelahkan. Gak akan pernah cukup karena kamu harus menentukan standar kesuksesanmu sendiri. In the world, the first will surprise you. At number 3, Costa Rica. They have survived without a military for over 70 years, but they do have the public force with about 12,000 officers that handles enforcement and border patrol. Only a few years ago, the United States donated 3 patrol boats, 2 interceptors, and 4 helicopters. However, none of them are armed. Number 2, Monaco. Monaco has no formal military and invests little on defense. Since it's the second smallest country in the world, Monaco relies on France for its defense. But they do have 2 small units, one of which is responsible for civil defense and firefighting, and the other for guarding the prince and the judiciary. Monaco has roughly 120 troops in total. And finally, number 1 is Bhutan. This tiny Southeast Asian landlocked country is more famous for its monks, with only 7,000 soldiers and a 15,000 square mile area. It only has 27 armored vehicles and 2 helicopters.